Pantun yang dilontarkan budayawan Butet Kertarejasa ditanggapi juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Butet menjadi buah bibir lantaran menyebut ada calon presiden hobi menculik. Kendati Butet tidak mengungkapkan secara gamblang sosok yang dimaksud, sindiran tersebut seolah mengarah ke Prabowo Subianto yang saat ini sedang menjabat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Dalam akun Twitternya, Dhanil mencuit, "Mas Butet ngomong ngopo? Ah sudahlah, tidak ada waktu kami baper dan marah-marah sama tudingan dan kebencian. Lupakan, yuk kita bersatu untuk Indonesia maju dan berkompetisi dengan sehat tanpa mengorbankan persatuan." Kami tidak baper, tidak perlu menanggapi terlalu banyak. Yang jelas komitmen Pak Prabowo dan pesan Pak Prabowo kepada seluruh kader Gerindra itu agar tetap menghormati, saling menjaga persatuan, kemudian tidak mengejek dan tidak baperan. Yang jelas kami tetap doakan Mas Butet selalu sehat, kemudian bisa bareng-bareng menjaga persatuan. Kita bisa berkompetisi, tapi kompetisinya sehat, saling menjaga NKRI, itu yang paling penting. Yang jelas kami terus sama-sama dan Pak Prabowo juga mendoakan agar Mas Butet selalu sehat. Butet menyampaikan pantun kontroversi ini dalam acara peringatan Bulan Bung Karno yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain Dhanil, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadlizon juga ikut mengomentari pantun Butet Kertarejasa tersebut. Fadlizon menyindir, Butet lagi kepepet, biarlah dia sedikit cerewet untuk mengisi dompet. Kami di Gerindra merasa sama sekali tidak tersindir dari apa yang disampaikan oleh Mas Butet itu. Malah komentarnya Pak Prabowo itu tadi mengatakan ya dia senang karena memang orangnya lucu. Dia kan seorang entertainer. Orang bisa melihatnya pro dan kontra. Tapi kami merasa politik ke depan ya kita mau menjunjung persatuan ya. Dan kita ingin karena Pak Prabowo ini ya berdiri di jalan tengah lah gitu. Dan juga beliau juga menyampaikan kita jangan lagi melakukan satu negatif atau black campaign apalagi gitu ya. Bahkan menganggap Pak Ganjar, Pak Anies ini adalah juga bagian dari putra-putra terbaik gitu loh. Jadi kita harus berkompetisi lebih sehat, lebih dewasa mungkin ke depan gitu ya. Karena tantangan-tantangan semakin berat, luar biasa semakin berat gitu. Jadi kita tidak menganggap itu sesuatu yang penting gitu ya. Itu anggap aja hiburan politik gitu. Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria tidak mempermasalahkan sindiran tersebut sebab Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajarkan supaya segala sindiran dan fitnah untuk dibalas dengan kebaikan. Ia mengatakan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, siapapun yang menyindir termasuk yang membuli, menjelekkan, memfitnah Pak Prabowo, mengajak kami semua kader untuk membalas dengan kebaikan. Maka dari itu, Riza tidak masalah mendengar segala sindiran yang ditujukan kepada Partai Gerindra maupun Prabowo. Sementara itu, Partai Demokrat menilai bahasa yang digunakan Butet tidak lugas menyindir sosok capres tersebut. Bahasanya tidak terang. Andi Arief lalu menyinggung soal budayawan tukang terkait sindiran Butet Kertarejasa tentang capres pandir, banjir, hingga perubahan. Zaman akhir Orde Baru, banyak intelektual dan budayawan yang menjilat kekuasaan. Itu sering terjadi di setiap rezim. Apakah Butet termasuk dalam kategori budayawan tukang? Kita lihat. Salah satu ciri budayawan tukang adalah takut dengan perubahan, fenomena budayawan tukang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang juga mengkritisi puisi Butet tersebut. Ia menyebut Butet yang sekarang jauh beda dengan yang dulu. Ia kini sekedar seniman komersial saja. Di zaman Pak SBY, dia sangat banyak mengkritik, namun dulu aku masih menganggap tinggi Mas Butet. Namun sekarang sah sudah. Dia kelasnya memang bukan budayawan, tapi sekedar seniman komersil saja dan juga partisan. Jadi jangan terlalu tinggi lagi kita melihat Butet. Butet tidak lagi bisa dilihat sebagai seniman yang kritis pada rezim yang tengah berkuasa. Seperti beda era, beda Butet juga. Di era Orde Baru, lewat teater Gandrik Yogyakarta, teater tradisional tapi disajikan secara modern, yang kritis pada persoalan ketimpangan sosial, terutama pada Nasib Wong Cilik. Tidak ada lagi muncul kritikan tajam yang diselingi humor cerdas menghibur. Di era represif, teater Gandrik tampil di banyak tempat dan mendapat sambutan cukup meriah.
Memang belum bisa mengungguli jumlah penonton teater koma yang bisa tampil berhari-hari dengan tiket tidak murah dan selalu sold out. Di teater Gandrik, Butet memang berperan lebih menonjol dibandingkan kawan seniman lainnya. Butet biasanya juga monolog tampil seorang diri, memainkan peran beberapa orang sekaligus. Kemampuan menirukan beberapa suara dan gaya petinggi negeri menjadikan Butet menjadi langganan untuk tampil monolog, dan itu tanpa menyertakan teater Gandrik. Setidaknya, suara ikonik Presiden Soeharto paling kerap dibawakannya. Itu mengatakan karakter pemimpin itu memang bisa dilihat dari cara ngomongnya. Gaya bicara seorang pemimpin seringkali melihatkan karakternya. Jadi misalnya Bung Karno itu juga ada stylenya. Contohnya gimana kalau Bung Karno itu mengatakan itu kalau pidato semangatnya bergelora, selalu berapi-api. Saking berapi-apinya rokok mati menyala sendiri. Pak Komar orang melu-melu capres. Jadi Bung Karno itu stylenya itu khas. Saudara-saudara, sebagai bangsa yang besar, kita terus bangkit melawan penjajah. Bukan hanya penjajah oleh bangsa asing, tapi juga penjajahan bangsa kita sendiri. Harus selalu kita kobarkan rawe-rawe rantas, malang-malang, Tulungagung, Tulungagung. Apa Bung Karno kok keren? Om-do bisa karepe. Om-do ya. Penggunaan idiom kata yang sering digunakan Presiden Soeharto itu diucapkannya dengan baik. Intonasi suara Butet nyaris serupa. Juga suara Habibie dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bisa ditirukannya, nyaris serupa. Butet tampil lucu dan menghibur, acap lebih lucu dari Sri Mulat. Butet seperti agen penjual jasa penghibur dengan kelucuan-kelucuan segar. Butet layaknya seniman lawak yang bermain teater. Teater Gandrik menjadi identik dengan Butet seperti gudang tawa menghibur. Saat ini, teater Gandrik dan juga teater yang lain seperti Sulit Manggung sulit bisa menghadirkan penonton dengan jumlah besar. Sepertinya tahun-tahun keemasan teater semacam Gandrik itu sudah berakhir. Di era kritik sudah terasa agak longgar, di mana politisi dan penguasa sudah mampu buat kelucuannya sendiri yang tidak malu-malu dipertontonkan di ruang publik, memunculkan manusia semacam Butet kehilangan periuk melucunya. Konsekuensi era keterbukaan, kritik yang diseling humor pun tidak dilirik sebagai sesuatu yang bisa menghibur, apalagi menghangatkan jiwa yang terkungkung. Karenanya, jika Butet lalu bermetamorfosa menjadi atau serasa buzzer, itu lazim bagi mereka yang putus asa tanpa bisa beradaptasi memilih arah jalan, memilih arah positif di jalan yang telah berubah. Bisa dimengerti, pilihan menjadi buzzer jadi pilihan pragmatisme, agar dompet tidak mengempis dan dapur pun tetap mengebul.